Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Azrin, saya dari Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Langsung aja kita ke materi yang pertama. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya akan sampaikan apa isi materi yang saya akan bahas di PowerPoint saya. Yang pertama ada pengertian dari fungsi linier, yang kedua ada fungsi linier dalam ekonomi, yang ketiga ada titik keseimbangan atau equilibrium, yang keempat ada contoh fungsi permintaan, lalu ada contoh fungsi penawaran, lalu ada contoh penerapan titik keseimbangan atau equilibrium, yang terakhir kesimpulan. Oke, materi yang pertama, di sini ada pengertian dari fungsi linier itu. Fungsi linier adalah fungsi yang berbentuk persamaan garis lurus, biasanya ditulis sebagai Y sama dengan AX ditambah B. Keterangannya, Y itu variabel terikat atau hasil, X itu variabel bebas, A-nya itu gradien atau kemiringan garis, dan B-nya itu konstanta, titik potong sumbu Y. Lalu di sini ada fungsi linier dalam ekonomi. Nah, dalam ekonomi fungsi linier digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang. Dua fungsi pentingnya adalah yang pertama fungsi permintaan atau demand function, yang kedua ada fungsi penawaran atau supply function. Nah, rumus dari fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A dikurang BP. Saat harga naik, permintaan turun, dan saat harga turun, permintaan naik. Sedangkan fungsi penawaran atau supply function itu rumusnya QS sama dengan C ditambah DP. Saat harga naik, penawaran naik, saat harga turun, penawaran turun. Nah, QD itu adalah jumlah barang yang diminta, P harga barang, dan A sama dengan jumlah barang yang diminta ketika harga sama dengan 0, dan B koefisien yang menunjukkan penurunan permintaan saat harga naik. Sedangkan penawaran QS itu sama jumlah barang yang ditawarkan, P-nya harga barang, C-nya jumlah barang yang ditawarkan ketika harga sama dengan 0, dan D koefisien yang menunjukkan peningkatan penawaran saat harga naik. Oke, lalu di sini ada titik keseimbangan atau equilibrium point. Jadi, titik keseimbangan itu terjadi ketika QD dan QS. Untuk mencari titik keseimbangannya, yang pertama samakan fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua, selesaikan untuk mendapatkan harga keseimbangan atau P. Dan yang ketiga, substitusikan nilai P ke salah satu fungsi untuk mendapatkan jumlah keseimbangan Q. Lalu di sini ada contoh dari soal contoh dari fungsi permintaan. Diketahui QD-nya sama dengan 100 dikurang 5P. Ditanyanya berapa jumlah barang yang diminta jika harga P sama dengan 10. Jadi kita masukkan nilai P ke dalam rumus. Kita ganti P itu dengan 10. Jadi QD sama dengan 100 dikurang 5 tutup buka kurung 10. Lalu kenapa bisa dapat 50? Karena 5 dikali 10 hasilnya 50. Jadi QD sama dengan 100 dikurang 50 dikurangin sama dengan 50. Jadi hasil akhir QD-nya sama dengan 50. Pembeli jika harga barang 10, maka pembeli hanya mau membeli 5 unit barang. Karena harga naik, jumlah yang diminta jadi lebih sedikit dibandingkan kalau harganya murah. Lalu lanjut kita masuk ke contoh soal dari penawaran. Diketahuinya QS sama dengan 20 ditambah 3P. Yang ditanya berapa jumlah barang yang ditawarkan jika harga P sama dengan 10. Nah, sama kayak tadi, P-nya itu kan sama dengan 10. Jadi, QS sama dengan 20 ditambah 3, buka tutup kurung 10. Kenapa hasilnya 30? Yang tadi karena 3 dikali 10. Jadi, QS sama dengan 20 ditambah 30, jadi hasilnya 50. Artinya,
Jika harga barang 10, maka produsen mau menawarkan 50 unit barang. Kenapa? Karena saat harga naik, produsen mendapat keuntungan lebih besar. Jadi mereka terdorong untuk menjual lebih banyak barang. Lalu yang terakhir ada contoh soal dari titik keseimbangan. Jadi kita samakan fungsi permintaan dan penawaran. QD sama dengan QS. Misalnya QD itu kan sama dengan 100 dikurang 5P dan QS sama dengan 20 ditambah 3P. Nah, samakan kedua fungsinya. 100 dikurang 5P sama dengan 20 ditambah 3P. Jadinya 100 dikurang 20 sama dengan 3P ditambah 5P. Jadi 100 dikurang 20 kan sama dengan hasilnya 80. Nah, 3P ditambah 5P sama dengan 8P. Nah, P-nya itu kan sama dengan 10. Lalu, masukkan ke salah satu fungsinya. Q sama dengan 100 dikurang 5, P-nya kan 10. Jadi Q sama dengan 100 dikurang 50 sama dengan 50. Nah, jadi titik keseimbangannya adalah harga keseimbangan P-nya itu kan sama dengan 10 dan jumlah keseimbangannya Q-nya sama dengan 50. Artinya, jadi pada harga 10, jumlah barang yang ingin dibeli pembeli sama dengan 50 unit dan jumlah barang yang ingin dijual sama 50 unit. Jadi pasar berada dalam keadaan seimbang dan tidak ada kelebihan atau surplus dan tidak ada kekurangan atau shortage. Oke, kita ada di penutup atau kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, fungsi linier sangat berguna dalam ekonomi untuk menganalisis perilaku pasar, khususnya dalam menentukan harga dan jumlah keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sekian itu materi yang tadi saya sampaikan. Semoga kalian bisa ngerti, semoga bisa bermanfaat ilmunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.